dan juga banyak makhluk aneh lainnya. Pada kelas balik, kita diperlihatkan pada Hyunsu berumur 19 tahun yang sudah putus sekolah. Ia terus bermain game dan mengabaikan ajakan ibunya untuk liburan keluarga. Terlihat juga pada lengan Hyunsu ada bekas luka yang sepertinya ia lakukan untuk percobaan bunuh dirinya. Kelakuan Hyunsu itu jelas saja memecah belah keluarga. Di tengah perdebatan keluarga tersebut tanpa disadari, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang langsung menghantam mobil mereka. Akibat kejadian itu, Hyunsu mendapatkan uang kompensasi sebesar 30 juta won untuk melanjutkan hidupnya seorang diri. 30 juta won itu setara 320 juta rupiah ya guys. Tetapi ia malah memaki jumlah uang yang dianggapnya terlalu sedikit. Nampaknya masa lalu yang kelam membuat sifat Hyunsu menjadi benci terhadap keluarganya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Eunwoo yang sedang menuruni tangga, namun ia terjatuh dari tangga itu. Hal tersebut disaksikan oleh Sang-wook yang tak sengaja lewat sana. Tiba-tiba saja, Sang-wook diserang oleh monster wanita sebelumnya. Namun, Sang-wook berhasil menumbangkan monster itu hingga tak berdaya. Melihat hal itu, Eunwoo sangat shock, tetapi Sang-wook pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, Jisoo mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Namun, di tengah perjalanannya, ia menemukan seorang pria dengan gejala mimisan. Tanpa basa-basi, Jisoo langsung memukulnya menggunakan tongkat baseball. Namun, tanpa disadari, pria itu sudah berubah menjadi makhluk aneh. Untungnya, Jae-hoon ada di sana dan langsung menebas makhluk itu. Di saat yang sama, di lobi apartemen, para penghuni mendapati bahwa sinyal HP mereka telah pulih, dan mereka juga mendapatkan pesan darurat dari pemerintahan, di mana pesan itu menjelaskan tentang wabah ini yang tersebar di seluruh negeri, dan pemerintah berusaha mengendalikan kekacauan tersebut. Di tengah-tengah kepanikan para penghuni, tiba-tiba saja datang Sang-wook yang langsung membuat sisi ruangan terdiam. Para penghuni juga menyadari ada bekas luka gigitan di bahu Sang-wook. Tiba-tiba penghuni lain menyetrum Sang-wook hingga pingsan karena ia takut wabah itu menular. Padahal belum dipastikan wabah tersebut dapat menular atau tidak. 8 jam kemudian, terlihat Hyunsu yang sedang menyaksikan betapa hancurnya dunia luar. Tiba-tiba saja hidung Hyunsu mengalami mimisan yang merupakan pertanda bahwa Hyunsu sudah terinfeksi. Kemudian, Hyunsu membuka internet dan banyak orang yang membicarakan wabah ini, yang mereka sebut kutukan. Tidak ada yang tahu secara rinci dari mana asalnya. Sayangnya, sinyal hilang sebelum mereka mencarinya lebih lanjut. Lama setelahnya, Hyunsu mulai kelaparan dan teringat dengan paket mie instannya yang ada di depan pintu, sehingga ia berusaha mengambilnya. Namun, tanpa disadari, tiba-tiba saja ia dihadapkan dengan makhluk yang tidak bisa melihat tetapi pendengarannya sangatlah tajam. Hyunsu berusaha untuk tidak membuat kegaduhan, sampai akhirnya makhluk itu pergi dari sana. Seorang bapak-bapak yang sebelumnya menyetrum Sang-wook, kini ia berniat untuk membunuh Sang-wook yang sudah diikat. Menyadari hal tersebut, Sang-wook langsung menumbangkan bapak-bapak itu dan berhasil melepaskan diri. Sementara itu, Jae-hoon dan Jisoo menemukan seorang pria yang sebelumnya disiksa dan dilakban oleh Sang-wook. Saat itu, ia menjelaskan bahwa Sang-wook adalah pria jahat yang menyiksanya dan menyekap dirinya berhari-hari. Setelahnya, pria itu bergabung dengan Jae-hoon dan Jisoo sambil membawa palu untuk berjaga-jaga. Kemudian, Jae-hoon dan yang lain memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat orang tewas bunuh diri. Kejadian itu membuat Jisoo mengingat masa lalu kelamnya di mana kekasih Jisoo tewas bunuh diri juga. Sementara itu, Hyunsu melihat ada monster yang mencoba untuk menyerang anak-anak di lantai bawah. Hyunsu yang ketakutan mencoba untuk memberanikan dirinya untuk membantu anak-anak tersebut dengan menjatuhkan komputer ke arah monster tersebut. Monster itu berpaling ke kamar Hyunsu dan berhasil melilitnya hingga tak berdaya. Untungnya, Hyunsu diselamatkan oleh tetangganya yang bernama Han Du-sik menggunakan senapan rakitannya. Setelah itu, Han Du-sik menjelaskan bahwa para monster itu tidak akan mati walau tanpa kepala sekalipun.
Han Du-sik juga bertanya, apakah Hyun-soo akan menyelamatkan anak-anak itu atau tidak. Hyun-soo pun setuju dan bersiap untuk menuju ke kediaman Han Du-sik. Setelah sampai di kamar Han Du-sik, Hyun-soo menyadari bahwa pria itu merupakan penyandang disabilitas. Namun, di balik kekurangannya itu, Han Du-sik mempunyai bakat dalam merakit atau menciptakan sesuatu. Ketika Han Du-sik melihat senjata Hyun-soo yang payah, ia kemudian mencoba merakit senjatanya itu agar lebih mematikan. Kemudian, Han Du-sik meminta Hyun-soo untuk menyelamatkan anak-anak seorang diri, karena ia tak mungkin ikut dengannya. Hyun-soo pun setuju dan langsung bergegas untuk pergi. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan monster buta sebelumnya. Hyun-soo berusaha mengalihkan perhatiannya dengan bola yang memantul. Kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyetrumnya hingga monster itu tumbang untuk sesaat. Di sisi lain, Eun-hyuk menjelaskan kepada Yi-kyung tentang listrik apartemen mereka yang padam. Mendengar hal itu, Yi-kyung yang merupakan seorang damkar pun mengajukan diri untuk memperbaiki listrik yang padam di basement. Kemudian, ia mengambil beberapa peralatan di toko tersebut. Melihat itu, bapak-bapak yang bernama Suk-hyun ini marah karena barang dagangannya diambil. Namun, Yi-kyung mengabaikannya karena saat itu sedang genting dan ia langsung bergegas ke basement. Kembali ke Hyun-soo, ia berhasil menemukan anak-anak itu yang kemudian menyadari bahwa ayah mereka sudah meninggal. Ketika Hyun-soo ingin membawa anak-anak ke kamar Han Du-sik, tiba-tiba Hyun-soo mengalami gejala aneh dan mengingat masa lalunya yang kelam, hingga membuat matanya menjadi menghitam. Keadaan semakin memburuk ketika ada monster lain muncul dan menyerang mereka semua. Anak-anak mencoba untuk menyadarkan Hyun-soo yang pingsan. Hingga pada akhirnya Hyun-soo tersadar dan langsung menahan kaki monster itu sambil menyuruh anak-anak itu untuk pergi dari sana. Di lain tempat, Jisoo dan Jae-hoon berpisah dengan Yeon-jae yang memutuskan untuk pergi ke kamarnya sendiri. Karena mendengar suara keributan, Jae-hoon dan Jisoo membantu Hyun-soo lalu membawanya ke tempat yang aman. Menyadari bahwa Hyun-soo telah terinfeksi, Jisoo mulai menghadangnya. Namun, Jae-hoon menjelaskan jika membunuh Hyun-soo tidak akan merubah keadaan. Tidak lama setelah itu, Hyun-soo memohon kepada mereka untuk membantunya menyelamatkan anak-anak karena ia sudah berjanji kepada Han Du-sik. Di tengah pelariannya, anak-anak bertemu dengan monster buta yang hampir melukai mereka. Namun, ia malah mengenai monster otot yang juga mengejar anak-anak saat itu. Alhasil, kedua monster itu saling menyerang satu sama lain, dan anak-anak memanfaatkan kesempatan itu untuk lari dari sana. Monster otot yang lebih unggul pun langsung mengejar anak-anak lagi hingga terdesak. Namun untungnya, muncul Bumi Yungsu menghadang monster otot itu yang membuatnya dihajar olehnya. Kejadian itu memunculkan kenangan di mana bayinya muncul dan tersenyum kepadanya. Tiba-tiba saja, monster itu langsung meninjunya tanpa ampun. Tidak lama setelahnya, Hyun-soo dan yang lain muncul dan menyuruh anak-anak itu untuk lari dari sana. Ketika monster itu melihat Hyun-soo dan yang lain, Bum Yong-soo bangkit dan ia juga telah terinfeksi menjadi monster. Sayangnya, monster itu cukup kuat, sehingga Jisoo memutuskan untuk membantu Myung-soo menghadapi monster itu. Jae-hoon pun tak tinggal diam. Ia kemudian memancing monster itu untuk mengikutinya sampai pada akhirnya monster otot itu terjatuh dari atas sana. Setelah kejadian itu, kelompok mereka berhasil selamat dan makan bersama di kamar Han Du-sik. Sementara itu, Yi-kyung yang berhasil menyalakan listrik di apartemen harus ditangkap oleh monster laba-laba. Tetapi monster itu tidak langsung memakannya, melainkan menggantungnya menggunakan jaring laba-laba. Di lain tempat, Sang berusaha menutupi lukanya menggunakan lakban sambil melihat siaran presiden tentang dunia yang dilanda oleh wabah aneh. Presiden mencoba untuk menenangkan warganya, namun tak lama setelahnya, ia tiba-tiba saja mulai menunjukkan gejala mimisan dan pihak tentara terpaksa menembak kepalanya. Para penghuni yang menonton siaran itu pun sangat panik dan mereka sangat putus asa mengetahui kejadian tersebut. Bahkan, Suk-hyun yang sangat pelit itu pun menutup kiosnya dan menyuruh mereka untuk membawa duit jika ingin mengambil makanan di tempatnya. Di saat yang sama, Yoon-jae, pria yang dilakban sebelumnya, datang dengan membawa satu tas penuh makanan dan langsung membagikannya kepada penghuni yang lain.
Kembali ke Hyunsoo yang meminta kepada Jisoo untuk membunuh dirinya jika ia sepenuhnya berubah menjadi monster. Jisoo pun meminta hal sebaliknya jika ia juga berubah menjadi monster. Sejauh ini kita tahu bahwa gejala awal terinfeksi ialah mimisan dan pingsan tiba-tiba. Mereka yang terinfeksi tidak akan langsung berubah menjadi monster, melainkan akan melewati fase monsterisasi yang sekarang sedang dialami oleh Hyunsoo dan Myungsoo. Keesokan harinya, Eun-hyuk menyiarkan pengumuman di apartemen yang menyarankan bagi siapapun yang masih bertahan untuk pergi ke lantai bawah untuk bertahan bersama-sama. Tidak jauh dari sana, seorang ibu-ibu menyelinap masuk ke ruang pengawas dan diam-diam membuka pintu lobi untuk menyelamatkan anaknya yang sedang berlari menuju ke apartemen tersebut. Melihat hal itu, seorang tentara langsung membantu menyelamatkannya. Namun, sayangnya, tiba-tiba saja monster lidah panjang menusuk mereka berdua dan membuat mereka terbunuh. Melihat kejadian itu, ibu itu shock berat dan histeris melihat anaknya mati mengenaskan. Dan film pun bersambung. Sekianlah alur cerita seri Sweet Home Season 1, Episode 1, 2, dan 3. Untuk kelanjutannya ditunggu di next video. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.